itu mereka itu diselamatkan dari penjajahan bangsa sebagaimana Musa menyelamatkan mereka dari penjajahan Mesir. Nggak ada bahas neraka di sana. Ya, jadi ketika Yesus datang, aku akan menebus dosa-dosa kalian, akulah Mesias menebus dosa. Di mana konsep Mesias menebus dosa? Yahudi bingung. Di mana konsep Mesias menebus dosa gitu loh. Kamu ini tahu Mesias dari mana? Dari hukum Taurat gitu. Nubuatannya ada Mesias. Di mana tertulis Mesias? Ditanya begitu Yesus. Bingung dia mau jawab apa. Karena kalau dibaca sampai akhir itu dari Kejadian sampai Maleaki, nggak ada sama sekali Mesias tertulis. Sama penyaliban, dua kata. Sama baptis, tiga kata. Kan gitu. Makanya inkonsistensi kemana-mana. Sehingga memang terputus itu. Lalu Yesus ini membagikan orang mati. Memberi makan orang miskin gitu kan, 5.000 ikan 2.000 roti. Terus menyembuhkan orang sakit gitu. Nah di situ tuh Yahudi tuh oke, fine, siap. Sekarang kapan kita dibebaskan dari penjajahan Roma? Oh enggak, saya enggak ke sana. Oh ya udah kalau gitu bukan Mesias kami. Kamu bagus menyembuhkan orang, tapi kamu bukan Mesias kami. Karena Mesias itu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari penjajahan. Contoh kayak Otniel, kayak Ehud, kayak Musa gitu kan, kayak Softim gitu. Terus kayak apa? Aduh, ya itulah, itu orang-orang yang gue sebut. Itu baru tuh Mesias. Nah, Yesus nggak ke sana gitu. Jadi, gimana Yahudi mau mengimani Yesus sebagai Mesias? Jangan Allah menjadi manusia dulu deh, karena konsepnya berbantahan dengan Yehud. Menjadi Mesias gitu. Kalau misalnya semua yang dinubuatkan dalam Taurat mereka itu tidak tergenapi sebagaimana Musa menggenapi keelohimannya dia menyelamatkan bangsa Israel. Itu. Habis ini gue ke Yesaya sekarang. Silakan, Snell. Bang, ya, jadi boleh memang ngomong nggak sih? Bang, sorry. Oh iya, tunggu Snell. Iya, silakan. Dedi. Tunggu Snell ya. Dedi Irwan atau Kristen? Astagfirullah. Dedi Islam atau Kristen? Oh, Kristen. Oke, siap. Gue bentar doang kok. Tadi gue mau tidur, scroll TikTok, aku lihat ada live pas kebetulan bahas tentang ketuhanan Yesus. Ya. Sebenarnya sih ada ayatnya sih di Kisah Para Rasul kalau mau coba kita baca. Coba aja, nggak apa-apa. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi kan kita tadi kayak abang Perah ya panggilannya ya. Iya, nggak apa-apa ya. Lanjut. Sorry bang kalau salah. Aman. Terus gimana? Gua bacain aja lah ya. Menjadi Tuhan dan Kristus kan? Oh, enggak bukan. Sebelumnya aku terima kasih sama si Bang Ismail itu, dia kayaknya luar biasa lah gitu. Pas aku dengar dari tadi, memang benar Bang Perah kalau kita orang Kristen sih apa yang terus di Alkitab ya itulah yang kita imani gitu. Sama kayak saudara-saudara kita yang Muslim juga kan pasti mengimani Al-Quran gitu. Iya. Harusnya gitu, Dedi. Harusnya yang tertulis, bukan yang diinterpretasikan. Harusnya. Bukan. Nah, aku di sini nggak mau Tunggu dulu. Kores bagi juga teman menjawab, ya jangan kamu aja. Ya lu ngomong lah itu Gurunda sama Kandayonat. Udah dari tadi gue mau gantian. Baru datang lu ya. Sampai mana tadi bang? Silakan Det. Ini bukan masalah Oh sampai ini ada sih tertulis. Ya di kisah mungkin buat Bang Ismail juga kalau belum pernah bang ya. Sorry bang kalau itu bukan masuk menggurui. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, dari situ sih kalau ditanya kok orang Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhan, bukan orang Kristen yang ngangkat, tapi Allah sendiri yang menjadikan Tuhan dan Kristus gitu. Nah, untuk itu tadi Bang, sebenarnya nggak pengen gabung sih tadi, cuman karena ada itu ada pertanyaan itu tadi makanya Dedi belum ngerti. Kenapa? Ini Dedi gue kasih sedikit insight ya. Tuhan dalam perjanjian baru itu bukanlah pencipta alam semesta. Yang awal dari dan yang akhir enggak. Tuhan di situ adalah Matius 28:18.
Ya, Orang yang diberi kuasa oleh Allah. betul. Gitu, my bre. Bentar Lanjut. bang, bentar bang, aku lupa. Makanya bang, konsep Oh iya 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 iya. konsep ketuhanan antara Muslim dan Kristen itu, kalau bisa aku bilang itu berbeda jauh bang. Gitu. Jadi nggak bisa disamakan karena memang konsepnya berbeda. Jadi kalau Izin kalau bang, kalau aku Dedi, izin potong. Kita kan di sini memang diskusi antar ini ya, antar agama gitu. Tapi ini bukan membandingkan gitu. Kita hanya oh enggak bang, ditanya lalu enggak. kita menjawab gitu. Enggak, justru aku enggak membandingkan. Jadi makanya karena Bang Pera tadi nanya Tuhan itu di Matius seperti apa, makanya sebenarnya aku enggak mau ngarah ke sana, tapi makanya aku bilang konsep ketuhanan antara Kristen dan saudara kita Muslim itu berbeda gitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya aku cuman ini aja sih, cuman ngasih tahu karena ada tertulis di situ itu yang kami imani gitu. Dan juga Bang Ismail, sorry. Dan Snell sama Bang Pera, aku bukan, memang karena banyak ya doktrin di Kristen gitu, banyak, bahkan gereja-gereja atau doktrin-doktrin, bahkan sinode-sinode banyak lah pokoknya. Jadi pengajarannya pun banyak menurut pengertian mereka gitu. Dan aku bukan, Iya. aku sendiri bingung dengan Tritunggal, dan aku bukan penganut Tritunggal gitu. Aku berani terus terang bilang Jesus only ya? begitu. Yes, Allah ya Allah, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus, rohnya Allah sendiri. Gitu. Oh, bukan Jesus only dong kalau gitu. Ini apa, Unitarian kalau kayak gitu? Oh, bukan. Unitarian Iya, beda lagi, Bang. Unitarian. Bukan. Enggak, maksudnya Bukan. Allah sama Yesus ini setara nggak? Bentar aku. Setara nggak Allah dan Yesus? Kalau pemahamanku secara Alkitab sih enggak. Enggak Kan kan? udah- kan- Nah, kan udah- berarti kan yang udah di bawah jelas. yang mana? Bentar dulu, Bang. Kan udah jelas di Alkitab bahwa Hmm? udah jelas sewaktu dibaptis adalah ada sewaktu dibaptis Tuhan Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi gitu. Di situ udah jelas kalau Allah, kalau kita ngomong anak ya itu jelas beda gitu kan. Bang, sorry Bang Snail kalau pemikiran kita beda ya. Di situ Mirip. di situ udah apa namanya? Udah tertulis jelas sih kalau kita menurut Alkitab gitu. Inilah anak yang kukasihi kepada Anjir, aku mantep berkembang banget, Bre. gitu. Jadi Mantap. Ini selangkah, lu selangkah meninggalkan kesesatan udah. Bagus itu, Det. Allah dan Yesus berbeda. Dan Yesus tidak setara dengan Allah, gitu kan? oh itu kalau aku bilang sih ya terserah ya, aku mau dihujat atau enggak ya terserah ya. Itu udah jelas Bukan, beda. jangan di. Oh, enggak, sorry, Bang. Gimana Sorry. mau dihujat kalau lu belum tegas? Oh, bukan, Allah sorry. setara dengan Yesus atau tidak? Tidak kan udah aku bilang tadi. Cuma Oke, mantap, sip. Cuma kan gini, makanya tadi aku bilang di awal tadi itu terserah, mungkin kalau teman-teman Kristen itu menghujat aku ya nggak apa-apa. Namanya kan aku bilang dari awal tadi, kekristen itu doktrinnya banyak sekali gitu loh. Banyak banget gitu. Jadi yang satu saling menyesatkan, yang satu saling menyesatkan yang ini gitu. Yang satu ngomong ini palsu, yang satu ngomong ini asli. Tapi pas dia ngomong palsu, yang aslinya mana nggak bisa nunjukin kan gitu. Jadi ini menurut aku aja sih Bang. Aku nggak ngomong ini kepercayaan siapa, kepercayaan ini. Cuman yang aku baca Alkitab. Kalau abang tanya, abang Pera tanya apa namanya, Allah sama Yesus itu setara nggak? Nggak, kalau menurut aku nggak. Gitu. Kenapa aku bilang gitu ya? Contoh kalimatnya aja tadi apa namanya, masalah dibaptis itu. Menurut Bang Pera kan itu udah beda kan ya? Masalah apa? Yang Dibaptis? Iya. Beda sama inilah, apa? Inilah anak yang kukasihi, itu maksudnya kan itu udah bukan sesuatu hal yang satu gitu loh. Iya, udah bukan sesuatu yang satu gitu. Anak Iya. sudah tentu berbeda dengan yang memperanakan, kan gitu. Iya betul. Terus tadi aku mau ngomong apa ya, lupa tadi, udah kepanjangan sih tadi Bang. Apa yang mau lo bantah dari gua? Coba. Enggak Bang, kalau ngomong bantah-bantah Nggak ada. sih enggak. Sepakat. Nah, masalah apa ya? Masalah apa dulu nih? Tadi tadi sih ini sih pembahasannya tuh titiknya itu dari Yesus itu menggenapi nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama.
Udah di Betul situ. Bang Kak, kalau itu aku percaya karena pas terakhir Tuhan Yesus salib sudah selesai. Katanya gitu kan. Jadi oh iya Bang, pada apa? Tadi aku ingat apa namanya? Masalah apa tadi ya? Masalah korban itu Bang. Ya. Masalah korban itu. Cuman aku nggak mau bahas terlalu jauh sih karena pemahamanku juga kurang. Cuma sepengetahuanku aja. Kenapa pada saat itu kayak domba atau lembu segala macam kan? Nah, karena Allah Bapa apa namanya ya? Gini Bang, simpelnya gini. Jadi di dunia ini orang Yahudi dipakai Allah Bapa untuk sebuah suatu peraga gitu loh. Jadi yang dipakai Allah Bapa untuk adat atau untuk kayak kehidupan sehari-hari kayak di Indonesia apa namanya? Teladan, contoh. Contoh mungkin, contoh untuk tapi contoh kurang pas. Nggak akan bisa pas gitu loh. Nggak akan bisa pas. Kayak kehidupan di Indonesia gini loh Bang. Apa ya? Kehidupan di Indonesia apa? Apa? Bentar Indonesia bineka tunggal ika kehidupan Indonesia. Kayak kita bekerja gitu, cara kita bertata krama gitu. Apa namanya itu Bang? Moral, norma. Norma atau moral kayak gitu. Budaya ya, budaya, norma, moral sama apa tuh ya, sejenis itulah. Untuk dicontoh oleh siapa? Enggak ada untuk dicontoh Bang. Oke. Jadi anggap aja Indonesia ini ya, abang jangan tersinggung ya. Anggap aja Indonesia ini dipakai Allah Bapa untuk apa namanya? Selalu gue orang Jakarta kok, bukan Indonesia. Iya. Oh gitu ya, Jakarta dengar mana tuh? Iya lah, Indonesia lah. Jadi Indonesia ini dipakai Allah Bapa untuk apa ya? Jadi norma di Indonesia ini dipakai Allah Bapa untuk Ngomong apa sih? aduh. Untuk contoh bangsa yang lain. Bukan contoh. Untuk apa? Prototype. Purwarupa. Contohnya norma tadi itulah Bang. Iya, norma kepada siapa? Norma. Jadi contohnya kayak mau penebusan dosa, mereka harus memberikan atau menyembelih suatu binatang yang bagus gitu loh, hewan peliharaan yang bagus. Jadi nggak bisa sembarangan kayak gitu. Bahkan kalau misalnya gue tanggapin ini lebih jauh, bahkan kalau misalnya korban penebus dosa itu nggak bisa diganti binatangnya. Bisanya diganti kalau misalnya orang yang nggak mampu, dia harus diganti sama kalau nggak burung tepung. Iya, merpati kalau nggak salah. Apa burung apa gitu? Tekukur ya. Iya. Iya, jadi tetap apa namanya? Persembahan mereka itu tuh penghapusan dosa itu ya tergantung tetap kepada kemampuan mereka gitu. Nah itulah maksud gue tadi tuh ketika Yesus disebut penghapus dosa nggak cocok karena dia anak domba, bukan lembu. Penebusan dosa itu lembu dalam Yahudi, anak domba itu korban bakaran. Iya, makanya tadi Bang kalau aku bilang tadi aku nggak mau bahas itu karena akan berdebat lebih jauh. Jadi aku cuman apa namanya yang masalah ketuhanan Yesus tadi itu aja. Ya siap. Gitu. Nah ini, nah mengenai ketuhanan itu selama Tuhan itu adalah Tuhan dan bukanlah sesembahan gitu kan, itu nggak ada masalah gitu karena tinggal definisinya aja diluruskan gitu sih. Tadi Snell juga sempat bilang kurang lebih sih sama gitu kan dibilang. Berarti Snell juga menganggap Allah dan Yesus tidak setara gitu. Ya, jadi Yesus adalah anak ya kan, sang anak ya kan. Dia berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku kan. Mantap, betul. Yohanes 14:28. Lalu ketika dia mau naik ke surga, dia katakan bahwa dia katakan kepada Maria atau Marta kalau nggak salah, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, kepada Allahku dan Allahmu, dan kepada Bapakku dan Bapamu kalau nggak salah. Coba mantap. Ini anak 20:17. Ini murid-murid lu cara meninggalkan gereja semua ini. Wah. Bentar. Mantap. Enggak sih, kalau aku sih enggak. Soalnya masih baca Alkitab. Enggak sih. Soalnya Alkitab yang aku imani. Boleh dibuka nggak yang tadi tuh? Iya, Yohanes yang mana ya? Yang Bapakku Bapamu itu? Iya. Coba. Oke, mantap. Keren ini mereka berdua anak muda yang Bang, bisa. Sorry Bang, sorry. Iya. Aku cabut duluan ya, soalnya besok mau kerja
pagi soalnya. Sorry Ya, ya. selamat bertugas, selamat bertugas. Siap. Ya, Dad. Dad, Yuk. Dad, thank you ya, Dad. Kamu udah berhasil membedakan manusia dan Tuhan itu sendiri. Ya, tapi bagi aku tetap Yesus Tuhan, Bang. Ah, Bagi aku tetap Yesus adalah Tuhan. lo kok bisa sih? Loh, Ada perduanya berarti ini, Om Andi ada perduanya. Wah, mantap. Kok jadi begini? Ganti shift. lah kan Ininya kan memang di Alkitab ditulis gitu tadi. definisi Tuhannya Tuhan, bukan yang disembah kan? Oh, kalau aku nyembah, Bang. Nah ini yang mau dibahas nih, Kenapa yang tadi lu udah ngomong Bapak dan aku, Bapak lebih besar daripada aku, kenapa ya lebih kecil lalu sembah? Loh, karena makanya Bang gini. Waduh. Aku di sini nggak mau berdebat, cuman tadi aku hanya memberikan ayat yang di situ tadi. Iya, Itu aku akan kalau- pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Orang Yesus bertuhan Iya. kok. kuncinya Iya. itu tuh, kuncinya itu. Iya. Jadi intinya gini, makanya aku bilang dari awal itu konsep ketuhanan antara saudaraku Muslim dengan kekristenan itu beda, Bang. Jadi nggak bisa. Yang nyamain memang siapa? Beda. Kenapa? Yang nyamain siapa? Emang beda banget. Loh, makanya kenapa Abang tanya kayak gitu? Karena konsep ketuhanan Abang itu Saya ini di sini sama Kores teman-teman, saya pengen kau itu fungsikan akalmu, bedakan manusia dan Tuhan, itu doang. Gak ada yang lain, bro. ya mengerti Bang. Tapi aku akan susah untuk menjelasin itu, maka akan jadi perdebatan. Iya, Kan sulit. kita- Iya, kan di sini di sini kan diskusi kan. Ya. Silakan Ya. nanti mudah-mudahan tahun depan atau kapan ya akalmu berfungsi, ya bisa bedain manusia dan Tuhan, itu aja sih. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Bisa lah Bang, bisa. Kalau aku kan manusia biasa. Ya kalau udah bisa ya artinya Yesus bukan Tuhan yang dimaksud disembah, tapi Tuhan ya bolehlah sebagai Bapa di bawah dia gitu loh. Gak ada masalah sih. Iya Bang, lagi-lagi kan gue bilang karena konsep ketuhanan itu beda Bang gitu. Yang nyamain siapa sih? Kenapa lu lari ngeles melulu? Nggak ada yang nyamain. Aku nggak ngeles Bang. Aku nggak ngeles karena kan abang seakan-akan paksa aku Yesus itu adalah manusia, memang manusia, cuman udah dijadikan Tuhan oleh Allah. Siapa yang maksa lu? Orang kenyataannya memang dia manusia kok. Enggak, betul. Tapi kan seakan-akan. Jadi abang ini seakan-akan memaksa aku untuk mengakui ya Yesus manusia. Tapi nggak usah dipaksa Bang. Memang Yesus turun ke dunia sebagai manusia. Ya udah, saya nggak maksa, berarti kita setuju, sepakat. Betul. Tapi bagi aku Tuhan Yesus adalah Tuhan, kan gitu aja tadi. Ya berarti Tuhanmu manusia dong kalau gitu. Yes, oke. Aku diselamatkan dengan Tuhanku manusia. Artinya kan? ya mohon maaf, kesimpulannya adalah kamu belum bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Aku bisa membedakan. Yang mana? Apa bedanya manusia dan Tuhan? Enggak, itu mah gini aja Bang. Aku manusia biasa. Yang bilang lu nabi siapa sih? Makanya Lu kadang-kadang lah. Gini Bang. Aku di sini nggak mau berdebat. Bang Deddy. Bentar, enggak gini. Aku di sini nggak mau berdebat. Ya Ya, kan? saya juga nggak mau debat, cuma enggak, gini aja menghimbau. Bang, gini aja, simpelnya gini aja. Nah, gimana? Aku entah saudaraku yang di sini nganggap aku bodoh. Kagak, karena lu nggak bodoh tuh. Dengar dulu. Aku kan saudara-saudaraku di sini kan membicarakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Begitu betul ya? Setuju ya sampai situ ya? Saya nggak maksa kamu yang manut kok. Bang Andi, Bang Andi. Oke, aku manut. Oke, aku Bang manut. Andi, saya potong dulu, sebentar saya mau bicara. Bisakah kau kalau bicara itu jangan putar-putar lah. Kau Dari- putar-putar itu bisa buka. Tadi dulu ya, Ren, Kalau dikira-kira. omongan lu diputar-putar. Iya bang, tadi kau bilang Kencleng waktu itu. Yohanes Pembaptis mengatakan waktu Roh Kudus turun berupa burung merpati itu, waktu Yesus dibaptis kan ada suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kau bilang lebih tinggi Bapa. Sekarang kau balik lagi, kau bilang tuh Enggak batu gini kan loh Yesus. Bang. yang bilang Enggak tuh, gini. itu saya bilang. Saya Gini. Katolik bang, Enggak. saya bingung jadinya. Ya gini, makanya gini Loh, Bang. murid lu ribut, Res. Gini. Kan saudara-saudaraku di sini kan bilang Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah manusia, sorry. Ya kan? Jadi simpelnya gini. Iya, manusia. Ya kalau manusia aku jadikan Tuhan ya apa masalahnya kan gitu? Ya lu Nah, nggak, itu maksudnya. yang mempermasalahkan Nggak masalah, kan? siapa sih? Nggak masalah. Saya nggak ganggu iman lu gitu loh. Siapa yang ganggu iman Ih. lu? Enggak ada, Bang. Enggak Ya ada. udah, ya udah. Artinya lu imani aja bahwa manusia itu Tuhan, selesai toh.
Ya oke, kita sebut aja begitu. Ya udah silakan aja bahagia di situ. Orang yang nggak ganggu bahagia lu kok. Oh ya udah, makanya tadi gue bilang kan jangan jadi perdebatan gitu. Kagak, orang nggak debat. Oh, Ya kita ya udah. maklumi imanmu, artinya manusia itu Siap. Tuhanmu juga. Ya selesai. Betul. Oke. Ya, gitu. Oke, makasih abang-abang Oke. semua. Bentar Bang Iya. Dedi dikit. Bang Dedi dikit, ada dikit lagi. Bang Snell di mute dulu Bang Snell ya. Tadi dikit loh. Bang Dedi mengatakan bahwa konsep ketuhanannya kok turun. Udah gak apa-apa, kasihan. Res, Tidur istirahat. Res ini murid lu banyak, Res. Lanjut, Res. Nah, lu lanjut tambah Bang Kores lagi. Mana Bang Kores monitor? Ada dia itu lagi ambil air minum. Oh iya biar dulu. Bang Henry. Oi. Ya udah. Apa? Tuh muridmu banyak lagi tuh. Mana murid? Ini. Bang Henry monitor, Bang Henry Kristen, Bang Henry. Bang Henry. Gurunda kalau sudah standby masuk aja. Kristen ya Bang ya? Kristen. Oh iya. Di mute dulu Bang, di mute. Alhamdulillah. Ya. Lanjut Aki, Kores. Ya, sama apa ya? Ini supaya tadi udah cukup bangga gua karena Snail dan Dedi itu ternyata Yesus itu tidak setara dengan Allah. Itu bagus banget gitu, Ya, anak kayak muda tadi yang tuh, Bang, yang Allahku Allahmu dan Bapakku Bapamu kan gitu. Iya, Yohanes 20:17. Nanti juga Snail kalau udah tahu bisa dilanjut ke Wahyu 3. Wahyu 3 nomor 2 sama Wahyu 3:12. Saya pikir kan misalkan kalau kita diskusi gini kan saya hanya berusaha untuk menghindari selain Injil gitu. Karena kan kalau misalkan di Wahyu bisa aja yang bilang oh ini nggak di dalam Injil gitu kan. Jadi saya hanya mau berusaha untuk tetap dalam Injil. Coba yang ayat tadi tuh, Bang. Kalau mau ke sana bagus, tapi gue pribadi, gue bisa menggunakan semua perjanjian baru dan gue pastikan tidak ada yang satupun, walaupun Paulus ini parah ya dalam menghujat Tauratnya Yahudi, tapi tetap dia tidak menuhankan Yesus. Gue bisa ke sana gue. Semua murid-murid Yesus Benar. bisa gue pakai dalilnya. Saya mau klarifikasi. Maksudnya memang dalam artian menuhankan dalam artian ini Menyembah. Elohim ya, Elohim. Ya. Karena kan artinya Elohimnya sesembahan ya, maksudnya itu kan. Tapi Ya. kalau Tuhan tetap aja artinya itu kan Lord, Master kan, Yes. bukan Mantap, sembahan kan. Coba boleh banget, my bre. biar kita paham lah gitu. Mantap. Ya, keren. Ya kalau udah ketuhanan Yesus, maksudnya ke apa ya? Kesyirikan kepada Yesusnya, kesyirikan terhadap Yesus sudah dihilangkan, fitnah kepada Yesus bahwa Yesus ini sesembahan sudah dihilangkan, tinggal dilanjut ke penyalibannya gitu. Dimana penyaliban ini tidak terjadi sama sekali. Gitu kan. Kepada Yesusnya ya. Kita hilangkan loh, Bang. Bukan kita hilangkan. Karena kalau di Yohanes dia itu kan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Yang membedakan adalah sang Bapa lebih besar daripada sang anak. Itu. Misalkan Yesus adalah Elohim, Bapa adalah Elohim, tapi Yesus adalah sang anak. Yang Bapa adalah sang Bapa lebih besar daripada sang Bapa yang mengutus sang anak untuk menjadi manusia, dia melepaskan Elohimnya gitu. Jadi ketika dia manusia, maka dia jadi manusia, dan ketika dia ada yang panggil dia Tuhan, maka mereka memanggil dia Tuhan sebagai manusia, bukan sebagai Elohim gitu. Masalahnya gini, my bre Snail gitu loh. Yohanes 1 nomor 1 itu dia nggak membahas Yesus, my bre. Coba deh dibuka, karena itu kan yang dibilang kan itu kan Yohanes ya kan? Yes, dan apa ya? Tidak ada satupun tulisan dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah firman atau firman itu Yesus. Itu adalah kata-kata yang memang jadi kita sebelum ke penyaliban kita ke situ dulu. Oke. Lanjut. Karena itu pasti panjang itu. Ya enggak, kita nggak usah ke penyaliban, kita ke firmannya dulu aja gitu. Jadi Yesus ini pun salah satu dari produk dari firman gitu loh. Firmannya siapa? Firmannya Allah gitu. Karena Allah
Ya, Boleh mungkin sambil kita baca ayatnya, biar di situ kita bisa tetap. boleh silakan. Kita berkutat di Yohanes 1:14 ya. Yohanes 1 nomor 1 sampai 14 ya, kita buka. Halo. Masuk. Iya. Inti dari judulnya apa? Kristen ajaran sesat. Yang dibahas apa? Ini kita di firman ini. Itu kan Dibahas judulnya firman. Yohanes 1. Gini bro, itu judulnya Kristen ajaran sesat. Sesatnya di mana? Kristen ajaran setan itu. Iya, setannya di mana? Maksudnya gitu loh. Setannya di mana? Ya, setannya ada di misalnya di Matius 7:22, Matius 8:16, Matius 11:18, Markus 5:16. Biar nggak jadi fitnah. Coba dibacakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, itu Matius 7:22. Matius 8:16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit, gitu. Matius 11:18, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Itu setan. Banyak sih. Di mana tadi? Coba jangan dari fitnah gini loh bro. Kita kan beragama. Coba dulu di mana tadi tercatat kita supaya sesuai data. Matius 7 nomor 22. Itu bukan fitnah, Bang. Itu ada tanda tanya. Berarti mereka itu bertanya itu. Tinggal bantah saja pakai data lah kau. Waduh. Bentar, yang Yohanes 1 gimana dulu, Bang? Ya itu Henry nanti sama Guru Unda ya, atau sama Bang Handi. Ini Snell sama gua dulu ini. Biar saya mewakili Bang. Kalau Yohanes 1 bagi kami Katolik itu. Lanjut. Itu firman Bang. Firman itu berarti keluar dari mulut Allah. Yang kita bilang anak Bapa. Enggak, Bang. Itu firman dari Allah Bapa. Itu firman yang melayang-layang itu, bukan Yesus Bang. Wah, kan Kalau ada di Yohanes Katolik 1 tuh tulisannya. Coba baca terus lah Yohanes 1 itu. Ayo. Ya itu pemahaman saya. Oh iya, itu betul. firman itu. Ya udah pemahaman di situ ya. Karena kami kan Tapi ini kalau Katolik kan Allah Tritunggal. Ya, di sini kita hanya mau Allah membeda Bapa, Allah saja, Roh Kudus. membeda apa tulisan gitu, membeda Alkitab lah gitu. Halo. Tanpa mengatakan kita dari Teman-teman, mana gitu. teman-teman bisa masuk. Ya, boleh. Jadi gini loh, itu kan masalah Kristen ajaran setan. Saya tanya dulu, Yesus atau Isa Al-Masih di agama Muslim itu diakui sebagai apa itu? Sebagai Isa Al-Masih, Nabi. Ya Nabi. Iya, Henry ngantri dulu, ini masih ada Snail. Nanti habis Snail baru Henry ya. Oke. Sabar aja dulu ya. Sabar aja dulu. Lanjut. Oke, thank you. Yohanes 1. Ya, ini kita membahas firman ini Yesus atau bukan ya. Kita bahas itu ya. Yohanes 1 sekarang. Dalam konteks Yohanes 1 ini ya. Yohanes 1 ya, bukan Yohanes 1 doang ya. Atau gimana maunya? Yohanes 1 seluruhnya ini. Oke, mantap. Ya, Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. En arke, en hologos. Firman itu bersama-sama dengan kita Allah. pakai bahasa ini dulu, Bang. Oh iya. Belum ke situ ya. Oke. Oke, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Gitu. Di sini ada dua sosok. Firman yang bersama-sama dengan sosok Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tentunya Allah yang berbeda. Sepakat? Iya, berarti Oke. Elohim ya, dalam artian Elohim. Oke, ini Allah, firman itu adalah Elohim. Ya, dalam artian. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia di sini firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nanti ini ada Berarti lanjutannya. firman Iya, firman. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dianya firman terang lagi. ya, terang. Ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya.
Tunggu. Hidup itu adalah terang manusia. Jadi manusia itu bercahaya. Ini berarti ke manusia kalau gitu. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang manusia. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Bukan. Terang itu, terang ini si manusia ini nih. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan di dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya. Ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini yang seperti Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini, Bang. Oke. Nah, ini silakan. Ya, ini kan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, lanjut Bang. Oke. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Nah, ini kan yang dikatakan Bapa ketika dia dibaptis, ketika selesai dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, lanjut. Oh iya, itu anak yang dikasih, bukan anak tunggal. Beda. Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ada yang mau dibahas? Nah, jadi ini yang saya mau pertegas di ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru. Yohanes melihat Yesus dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku datang dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Oke. Lalu setelah itu datanglah Yesus. Jadi tetapi kasih karunia kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi di dalam konteks ini jelas, ini udah dari bahasa Indonesia ya. Kalau saya nggak tahu kalau misalkan mau buka bahasa asli, tapi dalam bahasa Indonesia ini jelas semua ini yang firman, lalu yang terang, lalu yang anak, itu merujuk kepada Yesus Kristus ini karena dia satu konteks dalam satu tulisan ini. Itu yang memang terlihat, dan tapi memang dia nggak bakal dikasih tahu bahwa firman itu ini loh Yesus gitu. Tapi dia pakai bahasa yang untuk merujuk semua ini. Kenapa? Karena memang itu belum akan disingkapkan. Bahkan Yesus sendiri pun belum menyingkapkan gitu. Iya, siap. Itu siap ya. Dalam konteks. Ini selamat datang di kebenaran akan datang dalam 3, 2, 1. Perhatikan yang gue tekankan di awal-awal. Pertama kita lihat Yohanes 1:6 ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, bukan tentang firman, tentang terang. Siapa terang itu? Siapa terang itu? Kita baca di Yohanes 1:4. Dalam dia ini firman, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Inilah Yesus. Iya. Jadi Yesusnya ini di dalam firman, yang dimana firman, iya betul, firman ini adalah Elohim, sehingga Yesus bukanlah firman. Selamat datang di kebenaran, my bre. Mantap. Dalam dia kalau masih nggak percaya, dalam dia ada hidup. Dalam firman, hidup itu adalah terang manusia. Anggaplah begini, dalam dia ada hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia. Jadi gini, kita simpulkan ini jadi gini, dalam firman ada terang, gitu. Sepakat? Enggak.
dalam firman ada terang. Nggak mau, kok nggak mau? Enggak. Kok nggak mau? Karena kan tulisannya gini. Bentar. Coba Tulisannya mau gimana? Mau gimana? Dalam Iya, firman. coba. Ya, dalam firman ada hidup. Artinya dalam firman Iya. itu ada Iya, kehidupan. ada hidup. Dan dalam hidup itu Iya. adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia gitu. Bukan dalam Terang hidup manusia. itu. Hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu Iya. adalah terang manusia. Nah, Nah, Yohanes tapi ini selanjutnya, dia memberikan kesaksian tentang terang terang itu kan? Lanjut. Siapa coba? Ya, jadi Iya, jadi Yohanes itu memberikan kesaksian tentang terang, bukan tentang firman. Di mana dia memberikan kesaksian tentang firman? Oke. Bentar ya. Dalam firman ada hidup. Dan Itulah hidup kenapa. itu adalah Ya, terang dalam manusia. firman ada hidup. Artinya dia menjadi Terang. terang manusia. Iya. Dia menjadi Kan? terang, iya. Dia menjadi terang. Siapa yang menjadi terang? Siapa? Yesus menjadi terang. Karena Yesuslah yang Yesus menjadi diterangkan terang, ya? oleh mana? Yohanes. Iya, Ya. Nah, gitu. Nah, Yesus inilah yang di dalam firman si dia ini. Gitu, Snell. Itu Snell. Itulah Yesus kenapa ini Yesus itu adalah- bukan firman. maksudnya- Yesus itulah terang Iya, enggak? gitu loh. ini kan bentar ya, Lia ya. Dalam Gimana? firman ada hidup. Boleh. Dan hidup itu adalah terang Dalam manusia. firman Itu ada nggak hidup. berarti apa-apa loh. Dan hidup itu adalah terang manusia. Iya. Apa? Nggak berarti. Terang manusia itu iya, maksudnya memang hidup itu adalah terang manusia dalam artian ini, tapi dalam firman ada hidup. Artinya dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia, gitu maksudnya. Ini simpel kan? Kalau gitu Yohanes itu memberikan kesaksian tentang terang manusia kalau gitu, bukan Terang. tentang Yesus. Yes. Betul. Iya, tentang terang manusia. Nah, kalau gitu ini kalau gitu di sini nggak nyambung kalau gitu. Nah, ini. Halo. Coba. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Muter-muter sampai situ, maaf ya, pembahasannya muter-muter sampai gitu, sampai entah apa ini bahas. Itu hanya masalah tulisan. Sekarang kita logika, kita pakai hati, pikiran, dan otak kita. boleh. Gini aja, intinya kita menuhankan atau menganggap sesuatu itu yang suri toladan, yang kelakuannya yang pas, itu aja, nggak usah dimas kata-kata, itu yang ditulis manusia. Masalahnya kelakuan Yesus atau Isa Al-Masih itu suri toladan yang patut ditiru, itu aja intinya. Masalahnya Itu kalian meyakini Nabi Muhammad. lanjut. Enggak, Tunjuk ini ke Bang. mujizat. Enggak, maksudnya ini kan Tunjuk ini mujizat apa ya? yang Kita Ya Enggak, kita banyak lagi kalau mau mujizat ya membahas. banyak. Kan ada pertanyaan Apa tadi, coba? apakah firman Coba. itu adalah Yesus tuh? Itu pertanyaannya kan di Kelakuannya sini. kriminal loh. Kelakuannya kriminal loh. Kalau kriminal nggak mungkin satu Arab Islam. Aduh. Snell, mute dulu Snell. Biar ini si Henry kayaknya dia minta minta nyalip urutan jalur hujat dia. Dia minta urutan jalur hujat. Snell ini dulu ya, tutup kuping. Tutup kuping. Lu akan melihat batosai di sini. Itu kriminal loh. Apa tuh? Apa yang kriminal apa? Ya, contoh kalau itu, contoh ya. hidup di zaman sekarang itu, kalau di Cina itu dari kebiri loh. Apa itu? Kedua. Ya, si Aisyah. Apa yang dikebiri? Aisyah 6 tahun. Oh gitu. Nah, sekarang kalau sekarang coba kita itu di Kebiri itu ya. Sekarang kita lihat di Lukas. Gini. Dari tadi Enggak apa-apa. Maksudnya coba kalau misalnya nabi kami kena kebiri, nah coba kalau Tuhanmu ini kena gimana? Dengar, tadi aku udah komiut. Sesuatu kita ngomong. Gua enggak gini bre. Itu lu udah nggak usah ngejelasin karena udah tahu kan 6 tahun. Menaungi. Yang Nah. panutanmu itu kalau zaman sekarang itu begal tuh loh, ketua begal itu loh. Saya Loh kalau gitu ini gimana ini? Tunggu. Nah ini. Nah ini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Ini Roh Kudus kan menghamili Maria umur 14 tahun. Ini dikebiri nggak dia? Enggak. Dikebiri nggak dia? Siapa Loh kok yang nggak dikebiri? Roh Kudus. Roh Kudus. Ini kan pedofil ini. Iya, dengar. Roh Kudus itu Apa? Dengar, kita sekarang mengikuti Nabi teladan, suri teladan yang patut dicontoh. Lah iya ini Roh Kudus ini Tuhan bukan? Kenapa dia menghamili anak umur 14 tahun? Siapa mengambil umur 14 tahun? Ini Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Siapa 14 tahun? Siapa 14 tahun?
Maria itu 14 tahun waktu dihamili. Oh, data. Nggak usah fitnah. Oke, data. Iya, data nih revise. Tahu nggak usah. Jangan gini. Kita tunjukkan suri teladan yang bagus. Itu yang kita. Iya, kita tunjukkan lah. Coba gini. Ini bukan Roh Kudus. Ini kan jatuhnya roh najis kalau kayak gini, Bre. Iya nggak? Iya, kayak gitu. Nabi Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Enggak, Roh Kudusnya buat apa gitu? Buang aja itu. Apanya yang mau dibuang? Roh Kudusnya itu. Bahasa itu kitab-kitab. Apa mujizat apa dari Muhammad? Aku tanya kau, mujizat apa dari Satu Arab Islam. Diperangi. Nabi kau itu Satu Arab Islam. Yesus lu gimana Yesus lu? Yesus lu turun di Palestina, yang Kristen Italia. Gimana itu? Ya. Dengar, kita suri teladan. Iya, kadang kalau suri teladan, Yesus lu ketika dia bikin mati 2000 babi ganti rugi nggak? Ganti rugi nggak dia? Iya. Sudah aku bilang samamu. Apa bagusnya kabur-kaburan? Nabi apa yang bisa ada mujizatnya? Nabimu nggak ada mujizatnya. Ada satu Arab Islam. Al-Quran membelah bulan itu, bulan dibelah. Al-Quranmu itu Al-Qamar. Plagiat dari mana? Kalau misalnya ada plagiat, tentunya akan ada menggauli anak umur 3 tahun. Itu akan ada itu. Biar aku bilang kayak gitu loh. Plagiat. Kalian membicarakan Nabi Musa Bani Israel, Nabi kalian akui. Lah sekarang memang Musa itu orang mana dia? Itu tahu dari mana kalau nggak plagiat? Lo dari Tuhan langsung lah, ya. Dari Tuhan langsung lah. Memang lo dari Matius orang Yunani, lo tahu sejarah-sejarah orang Yahudi dari Yunani. Ya enggak? Kita melihat. Tunggu dulu, gua mau lihat ini dulu. Lah gue juga kalau kayak gitu, gue juga melihat Nabi lu, Tuhan lu, Bre. Gue juga melihat Tuhan lu. Tuhan lu kelakuannya hancur. Kelakuan Tuhan lu hancur. Dia udah nggak punya rumah. Dia nggak punya rumah, dia punya istri enggak. Tapi apa yang dilakukan dia? Dia maniak seks ketika di sorga. Dia minta semua manusia mengawini dia ketika di sorga. Itu kelakuannya. Makanya kenapa coba? Roh Kudusnya orang Kristen itu menganugerahi film-film porno di otaknya orang Kristen. Itu yang terjadi. Tidak ada. Itu udah mayat lo, pertelet lo yang kau pakai lo. Lo anjir, Pak. Mayatnya aja bisa membuat satu Arab itu Islam. Sekarang Tuhan lu yang nggak punya rumah ini bangkit. Jadi apa Israel? Jadi apa? Kau tengok dulu. Cuma jadi aib aja Tuhan lu itu. Bangkit nggak ada fungsinya, Bre. Nggak ada fungsinya Tuhan lu bangkit. Ya nabimu masih mati, Bang. Nggak, Tuhan lu hidup aja nggak ada gunanya, apalagi mati. Coba bikin bau aja pemakaman. Jadi bahan pertelet. Masalahnya iya itu. Ya Tuhan lu itu jadi apa coba? Tuhan lu bangkit jadi apa? Nggak guna, nggak fungsi. Banggakan itu kelakuan nabimu itu. Ah ini yang mau gua tunjukin nih. Ini nih ya, ini nih. Ini Roh Kudus lu nih. Lu lihat nih di sini Roh Kudus lu nih. Kita nih Roh Kudus. Ajaran. Iya, ajaran apa? Ajaran kasihilah sesamamu. Mana mau gua mengasihi cowok? Mana mau gua? Kasihilah sesamamu. Makanya kau nggak usah kasihilah sesamamu itu ajaran apa? Kasihilah sesamamu. Ini nih. Nah, ini nih. Nih lihat nih. Nih. Ini dari Revised English version.com. Ini komentarnya untuk Matius 1:18. Lu lihat di sini nih, ini. Ini cabulu ya ini. Nah, ini lihat nih di sini nih. Nah, ini nih. Maria kemungkinan besar berusia 14 tahun atau lebih ketika dia dihamili oleh Tuhan. Dar, selamat datang di pencabulan. Cabul. Tuhan lu cabul. Aku tanya sama kau. Henry. Tuhan kau cabul. Ini Matius 1:18. Oke. Matius 1:18. Kalau Matius 1:18. Oke, kalau jangan kau comot-comot Alkitab ya, Matius 1:18. Enggak kau comot-comot. Kalau kau memang kau itu betul itu ayat yang kau bilang tuh. Iya, itulah kenapa lu di Indonesia cuma 7% aja dari dulu. Kenapa? Karena Tuhannya cabul Tuhannya. Ini aku baca. Matius 1. Bacalah. Matius 1:18. Matius 1:18. Kelahiran iya. Udah. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup. Dar, selamat datang di kebenaran. Cabul. Itu cabul namanya. Tapi dari mana, Bro? Dia mengandung dari Roh Kudus, mengandung. Itu makanya. Itu sperma rohani kan, itu sperma rohani itu. Itu mujizat.
Di mana? Ya mujizat kok cabul, mujizat. Mujizat kok cabul. Di mana seorang perempuan bisa melahirkan tanpa berhubungan? Aku tanya dulu kau. Ya itu Roh Kudus berarti. Nah ini di sini lu baca di sini nih. Nih lu baca di sini, Bre. Makanya udah Muhammad itu cabul itu. Roh Kudus lu. Yesus itu anak haram dari Roh Kudus. Makanya kau salah menafsirkan di mana sih? Bukan salah menafsirkan, ini lu baca. Ini lu baca ini. Iya turun dulu. Ini habis ini berdarah-darah dia. Ini lu lihat di sini nih. reviseenglishversion.com. Mending kau ke gereja, turun lah kau. Colok pantat pendeta lah, kalau celupin lo, telunjuk lo. Matius 1:18 ini. Itu Al-Qur'an itu plagiat. Bukan. Jangan plagiat. Kalau plagiat pasti Roh Kudusnya cabul sama kayak di kalian. Tapi yang gue punya itu kriminal besar loh. Oh iya, ini kriminal, ini harus dikebiri Roh Kudusnya ini. Iya, di mana? Nah iya Roh Kudus lo harus dikebiri ya. Kriminal dia. Terus lihat kelakuan anaknya nih, kelakuan anak Roh Kudus yang namanya Yesus. Lo lihat di sini di 2 Korintus. Gini bro. 2 Korintus 11. Ya jangan kita bongkar-bongkaran data bre sekarang. Tadi kan gue baik-baik tuh, tadi. Tapi karena lu maksa ya gue hajar aja, kagak. Gua hajar aja Yesus, lu tanggung bre, gua siksa aja sekarang. Nih lihat nih. Setan. Bukan gue itu yang bikin judul, bukan gua nggak peduli siapa yang bikin judul, tapi lu mulai gua siksa berarti Tuhan lu. Di sini lihat di sini. Saya rindu kepadamu seperti Allah sendiri pun rindu kepadamu. Kalian adalah seperti seorang gadis perawan yang masih suci, yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami. Siapa suaminya? Kristus. Dar, Tuhan lu cabul di sorga. Itu kau fitnah. Di ayat mana coba tunjukkan? 2 Korintus 11 nomor 2. 2 Korintus 11 2. Coba dibacakan di mana? Enggak usah kok ini, enggak usah pindah-pindah. 2 Korintus, kenapa guncang lu? Gua acak-acak Tuhan lu, gua guncang lu. Guncang aku manusia logika kok, nabi yang kok. Iya kan, kalau manusia logika coba lu pikir ini ada Tuhan secabul ini, pantas ini dituhankan. Itu kan itu terjemahan kalian tuh. Gagap lu. Gagap. Tersedak ya, tersedak. Jangan mulai makanya, Bre. Jangan mulai. Gua makan sama Tuhan lu, gua makan. Gua lepeh ke muka lu tuh gitu tuh. Aku pengen tahu, nabi kau tuh nabi palsu. Ya, daripada Tuhan palsu. Hah? Tuhan palsu, Tuhan kau itu palsu tiga-tiganya, tahu nggak? Apa? Ngomong apa lagi lu? Tuhan kau palsu. Jangan mute. Siapa yang mute? Bukan mute. Sinyal lu aja yang ini kelabakan sama Roh Kudus ya. Mana ada mute aja? Gitu kalau nggak ada lambang mute di situ. Mana? Apa? Mau ngomong apa lagi lo? Mana sini Tuhan palsu lu sini. Sini gua bongkar lagi kelakuannya. Udah, nggak perlu kau bongkar nabi kau tuh. Udah sama Tuhan lu bongkok lagi badannya nih, sok-sokan mau menghujat nabi kami yang sempurna. Tuhan lu itu bongkok. Wah, rumah aja nggak punya. Nggak ada yang mau jadi istrinya dia. Mute terus Glenn. Mana ada gua mute mana? Mana ada gua mute? Tanya admin kau tuh bodoh, di mute nggak aku? Nggak ada itu, mana mute-nya? Nggak keluar itu mute lu. Apalagi lu mau ngomong ini mau gua hajar lebih jauh ini nih. Sini ya. Ini yang tadi gua bahas nih, peternak babi, tau nggak lu? Peternak babi ini dibikin rugi sama Tuhan lu ini. 2000. Ini lu lihat di sini ya. Ini 2000. Nah ini nih. Bacot. Sini lu makan dulu nih. Ini Markus 5:13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu menceritakan hal itu ke kota. Pertanyaan gua. Ini babi 2000 sebelum Yesus kabur ke langit udah diganti belum? Udah diganti belum ini? Kau samakan dengan babi. Babi yang itu, aku bilang sama kau, nabi kau itu kriminal. Apa? Kriminal. Yesus lu itu pencabul. Ayat tunjuk. Ini tadi udah ini. Nih. Mana? 2 Korintus 11 nomor 2.
Dari mana jalannya dia? Sudah saya janjikan untuk dinikahkan ini lihat ini. Saya rindu kepadamu seperti Allah sendiri pun rindu kepadamu. Kalian adalah seperti seorang gadis. Dia nggak menikah bodoh. Kamu usah tafsir yang bodoh. Udahlah diamlah kau monyet. Pukimak kau. Faktanya Nabi kau menikah, Diam pecah kau, bulan. punya kontol Tuhan kau, punya kontol. Binatang kau. Silakan teman-teman Kristen yang naik. Apa orang lagi diskusi enak-enak. Kima anak itu. Begini. Ketombak Bang Kores, ketombak. Oh, wah. Tidak ku dengar dari tadi itu. Kurang ajar orang itu. Oh, dia naik cuma nomor. Itulah aku bilang Kristen. Kalau kalian menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan di tempat sampah tempat kalian. Cuma tadi ada Bang Kores Bang Andi. Jadi saya tidak terlalu ini. Karena Bang Kores kan memang spesialisnya. Makanya juga saya biarkan Bang Kores itu kerja gitu. Ya Silakan, mereka ini kalau argumentasi, kalau data, ya berusaha mengambil cara Belanda. Iya begitu. Iya. Rada-rada kurang ajar memang. Kasih kima, nggak ada kasih itu kalian, nggak ada. Jangan bawa kasih di sini Kristen, nggak ada. Kima itu kasihnya kalian itu. Masih naik lagi tuh, masih ada nggak semua di bawah? Nggak ada. Darius tadi mau naik silakan. Udahlah kalau gitu, rehat aja. Bang Kores mungkin masih mau naik Bang Andi. Itu pasti akunnya tumbang gitu. Coba nungguin dulu. Siap. Banyak permintaan ini. Tuh, tunggu Bang Kores dulu. Ini di bawah ada di tiang. Tuh. Lu kenapa, Res? Akun baru lagi pasti. Biasa. Makanya jangan mulai di-follow ya. ngehujat sebelum lu gua acak-acak. Untung nggak kupanggil Dibilangin. Bang Adon tadi yang ada bukunya itu gambar Yesus. Hancur dia kalau lihat itu. Mati. Iya. Gua kasih parade patung lu. Curhat lu di gereja. Tuhan kita dihujat oleh Islam. Yang mulai siapa coba? Mulai pakai cara Belanda dia diskusi. Alhamdulillah ya. Jadi jangan macam-macam, jangan mulai bre. Buset, gue tuh nggak pakai rem mulut gua. Gua hina-hinakan itu berhala lu bre. Itu datanya gue banyak semua. Nggak lihat si Alda Victory sampai pakai akun palsu namanya Josman Nurung nyari-nyari gua di mana gitu. Gara-gara gua jebret anjing kok apa? Tuhannya itu si Encus, korban pelecehan seksual. Sok-sokan lagi mau ngehujat kriminal. Habis kan di penjara semua Tuhan lu jadinya, ya nggak? Selamat datang di kebenaran. Kita ngapain lagi sekarang nih? Jam 1. Ya di follow dulu ya teman-teman Bang Kores ya. Akun Bang Kores di follow dulu. Ini udah aman, kalau akun ini udah aman. Udah bisa open cam ini. Di-follow kan? Sembari di follow. Aki Kores besok ada waktu jam berapa? Pagi jam 9, jam 10, 11? Mana ada anjir, Kores itu dicari pada duhur, pada asar baru ada. 11-12 sama gua. Ada nggak? Tapi tadi Bang Hani sakti loh. Ini bangun pagi loh dia. Mantap saja. Bukan bangun pagi, Res. Ustadz Alip info ke gua, dia kirim foto 3 kan. Iya. Wah, ini gimana nih mau di print? Ya udah, saya nggak tidur lah, saya panggil Bang Aang ke rumah. Karena jadwal jam 8 kan. Ya udah ngapain tiduran di kursi aja lah. Sambil ngopi gitu ya. Udah jam setengah habis sholat subuh ngeprint. Habis itu kalau tidur pasti kebablasan kan. Ya udah. Tidur. Nggak tidur deh tuh. Berangkat jam 7 sampai sono jam 8 gitu. Mantap soy. Iya. Aku sampai cancel Ikhwan acara tadi pagi tuh. Aduh nggak ikut nggak bisa, jam tidur. Rumah sakit gua nggak tidur itu.
Ada Pak ya? Waduh, ada Jordan lagi. Ini kawan lama sama Ustaz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Lagi diskusi baik-baik, ada penyakit. Oh, alah. Iya, ada penyakit. Iya, tadi penyakit. Untung aku nggak di atas. Kalau aku yang di atas tadi apa? Mukjizat Nabi Muhammad mengalahkan Tuhanmu. Gitu kalau saya. Apa buktinya? Nabi Muhammad mengislamkan seluruh Arab. Tuhanmu satu orang pun nggak ada yang dikristenin. Berarti hebat Nabi Muhammad kan? Wah, jauh. Gitu aja. Coba kalahkan Nabi Muhammad mukjizatnya itu. Mengalahkan Tuhan tuh. Kalau Musa mengalahkan Fir'aun, kecil raja dia. Yesus ngalahin penyakit kecil. Nabi Muhammad ngalahin Tuhan. Apa gak itu? Konsisten. Malah kayak gitu gimana? Turun di Palestina, yang Kristen Italia. Kalau saya sih Gimana mau menang? konsisten. Kalau nggak suka ajaran Nabi Muhammad SAW, ya bergegaslah pergi ke Burundi gitu kan. Karena ajarannya Nabi Muhammad SAW mayoritas Islam ini mengusir penjajah yang bawa Bible loh. Ya Ini sebagian Jordan hanya ini. satu kata Allahu Akbar kan. Jordan ini Yahudi ya? Bukan Kristen dia kalau nggak salah. Bukan yang Yahudi itu Jordan. Bukan Jordan Yahudi bukan? Kan ada Jordan Yahudi. Bukan. Jordan zaman dulu ini kayaknya nih. Pak Jordan. Halo Jordan. Mikrofonnya dibuka Jordan, nanti dilempar. Nah, assalamualaikum, shalom. Nah itu kan Pak Jordan ini. Gimana Pak Jordan? Lancar? Udah lancar lah Pak Andi. Masa sudah lupa? Ya nggak lupa lah kalau Pak Jordan mah bau-baunya udah kecium kok dari sononya. Oh iya mantap itu berarti nggak lupa. Enggak lah. Itu cuma kangen. Mulai dari grup apa ya? Grup WA sampai ke Zoom kan masih gini-gini aja kan suaranya. Ya mau dirubah gimana suaranya? Merubah pakai apa? Sound card. Yang nggak berubah tuh Pak Jordan itu masih tetap stay aja. Yesus itu Tuhan, nggak mau berubah dari dulu mah. Ya justru saya mau ajak Pak Andi terima Yesus sebagai Tuhan. Ya kan saya masih berakal Bang, dia kan manusia. Iya tapi kan sebelum jadi manusia dia Tuhan. Oh, jadi Tuhan jadi manusia dong. Iya. Waduh, kalau Tuhan jadi manusia, Tuhan habis. Iya, karena ini kan dalam rangka rencananya, bukan rencana saya. Kalau Masa ada sih Tuhan merencanakan dirinya berhenti menjadi Tuhan? bukan berhenti, dia tetap Kan Tuhan. kan jadi Cuma manusia, Bang. Perwujudannya aja. Oh, menduplikat dirinya menjadi manusia, tapi tetap ada Tuhan gitu. Ya tetap Tuhan lah. Yang mana yang Tuhan? Nah, manusianya yang Tuhan atau tetap dia Tuhan? Gimana sih ceritanya ini kok berseri banget? Ya jelas. Res maju dulu Res, ini berseri nih ceritanya nih. Sudah dari sononya ya Pak. Dari sononya seri. Ini udah seri keberapa ini? Episode keberapa nih? Episode ke 170 berapa nih? Enggak. Dia terbagi 3, tetapi setiap episode itu ada serinya. Nah, Tuhan membagi diri ya. Jadi mulai dari episode Zoom, kedua StreamYard, keempat, ketiga TikTok. Nah, gitu. Jadi tadinya Tuhan turun menjadi manusia, berhenti dulu jadi Tuhan selama 32 tahun. Habis itu mati kembali jadi Tuhan, gitu ya? Bukan berhenti Pak, dia tetap Tuhan, cuma dalam perwujudan sebagai manusia. Oh, Tuhan berbentuk manusia. Jadi surga kosong karena Tuhan ada di bumi waktu itu. Iya, memang kalau dilihat seperti fisik seperti itu, tapi kekuasaannya tetap. Jadi Tuhanmu pernah mengalami kegelapan selama 9 bulan dalam kandungan ya? Iya iyalah. Oh iya. Res, bantu gue Res, mikir Res, pusing kepalaku. Loh, mana sih Pak Ustadz Sugi? Ini apa itu? Dah. Capek Bantu gue rahang, Res. gue.
Bang Andi, siksa lah Bang Andi. Ya mungkin Bang Andi. Gue lagi nggak enak badan, Res. Sebelum tidur gue. Oh iya, Bang Andi. Bang Jordan, nanti besok kita lanjut Bang Jordan ya, Sekolah Sahabat. Boleh nggak? Besok ya. Ya aku undang Sekolah Sahabat. Gini Pak, saya nggak bisa janji karena saya menyesuaikan dengan waktu luang saya. Siap. Jadi kalau misalnya Bapak ada live, kemudian waktu saya seperti ini kan, saya sudah tidur pas